Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Andres dengan NPM 2335 dari kelas G. Saya akan mempresentasikan dari proyek kelompok 5 yang berjudul Bookshop. Oke, tentang Bookshop ini, proyek toko buku online ini bertujuan menyediakan sistem peminjaman buku yang fleksibel untuk konsumen yang ingin membaca tanpa membeli permanen, baik untuk buku fisik maupun e-book. Tahap analisisnya terdiri beberapa, yaitu yang pertama tahapan analisis kebutuhan pengguna, kedua tahapan analisis fitur aplikasi, yang ketiga tahapan analisis desain UI UX, yang keempat tahapan analisis pengujian fitur, yang kelima tahapan analisis rencana pengembangan, dan yang keenam tahapan analisis pemeliharaan dan pembaruan. Lalu di sini ada tahapan analisis kebutuhan pengguna itu melibatkan pada pengguna aplikasi Bookshop dapat menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu penggemar buku, yang kedua pelajar atau mahasiswa, dan yang ketiga penulis. Lalu selanjutnya ada kebutuhan utama. Yang pertama adalah pengguna menginginkan pencarian yang efisien untuk menemukan buku dengan cepat. Yang kedua, aksesnya mudah ke koleksi perpustakaan termasuk e-book dan jurnal. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengakses koleksi e-book mereka kapan saja dan di mana saja. Dan di sini ada juga hasil analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna ini untuk aplikasi Bookshop mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar aplikasi bermanfaat dan menarik. Dengan memahami kebutuhan spesifik dari berbagai kategori pengguna, pengembang dapat merancang fitur yang relevan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu ada juga tahap analisis fitur aplikasi. Menganalisis manajemen aplikasi, kategori buku, pencarian dan filter, sistem penilaian dan ulasan, dan rekomendasi buku, pemberitahuan, integrasi dengan platform lain. Dengan mengikuti tahapan analisis ini secara sistematis, pengembangan aplikasi dapat lebih terarah dan efektif dalam memenuhi ekspektasi pengguna, sehingga menciptakan solusi yang bermanfaat dan efisien. Dan ada juga di sini ada tahap analisis desain UI UX. Menganalisis pengumpulan data, observasi, brainstorming solusi, pembuatan prototipe, iterasi desain dengan evaluasi. Hasil dari analisis ini yaitu aplikasi Bookshop dapat dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal, memenuhi kebutuhan pengguna, dan bersaing dengan aplikasi lain di pasar. Proses ini juga pentingnya keterlibatan pengguna dalam setiap tahap pengembangan untuk memastikan bahwa aplikasi tidak hanya fungsional tetapi juga menyenangkan untuk digunakan. Lalu di sini tahap analisis pengujian aplikasi. Menganalisis perencanaan pengujian, pengembangan proses uji, pengujian fungsional, pengujian kinerja dan keamanan, uji coba akhir atau user accepted testing, dan iterasi berdasarkan umpan baik. Hasil dari analisis ini yaitu fitur aplikasi Bookshop memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik, memenuhi kebutuhan pengguna, dan memberikan pengalaman yang memuaskan. Proses ini juga melibatkan pentingnya kolaborasi antara tim, pengembang, penguji, dan pengguna untuk mencapai hasil yang terbaik. Lalu selanjutnya ada tahapan analisis rencana pengembangan. Menganalisis identifikasi tujuan dan sasaran, analisis kebutuhan pengguna, studi kelayakan, perencanaan fitur dan fungsionalitas, desain arsitektur sistem, pembuatan rencana proyek, pengembangan prototipe, pengujian dan validasi, implementasi dan pengembangan, peluncuran dan pemantauan, perbaikan berkelanjutan. Hasil dari analisis ini yaitu dengan mengikuti tahapan analisis rencana pengembangan secara sistematis, aplikasi Bookshop dapat dikembangkan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman optimal dalam mengelola koleksi buku. Lalu selanjutnya ada tahapan analisis pemeliharaan dan pembaruan. Menganalisis pemantauan kinerja aplikasi, pengumpulan umpan baik pengguna, analisis masalah dan bug, perencanaan pembaruan, pengembangan dan pengujian pembaruan, peluncuran pembaruan, evaluasi pasca pembaruan dan perbaikan berkelanjutan. Hasil dari analisis ini yaitu proses yang penting untuk memastikan aplikasi tetap relevan, berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna seiring berjalannya waktu. Lalu di sini ada juga tampilan prototipe dari aplikasi Bookshop. Yang pertama di sini ada tampilan paling awal yaitu dengan lambang logo dari Bookshop itu sendiri.
Lalu di sini ada tampilan awal saat kita memasuki pada aplikasi Bookshop itu. Lalu di sini ada tampilan sign up. Jika seseorang yang belum mempunyai akun dari aplikasi tersebut, maka kita akan menggunakan sign up terlebih dahulu dengan memenuhi syarat, yaitu kita mengisi nomor HP, email, username, password. Lalu setelah kita sign up, itu kita akan diminta oleh kode OTP melalui nomor handphone untuk memastikan apakah benar Anda atau tidak. Nah, setelah kita mengisi dari akun tersebut, maka kita bisa melakukan sign in dengan memastikan nomor HP dan password. Dan ada juga kita bisa menggunakan dari cara lain, yaitu kita bisa menggunakan continue with Facebook atau continue with Google untuk kita memasukinya. Lalu di sini jika seorang pengguna lupa passwordnya, maka sini kita akan melakukan mengecek dari sign in tersebut dengan ada klik forgot password, lalu akan menuju sini kita akan dimintai input email, yaitu kita masukin. Setelah kita masukin, maka kita akan diminta verification dari email tersebut. Setelah kita mengisinya, lalu kita akan menyetel baru passwordnya. Setelah itu maka pemulihan kata sandi itu akan berhasil. Nah, setelah kita melakukan sign in, nah maka kita akan masuk ke halaman utamanya. Dan halaman utama itu akan tersedia ada nama, saldo, terus bisa kita mencari buku yang kita inginkan, dan di bawahnya ada juga buku-buku terbaru dan terhangat dan populer. Nah, di bawah. Lalu jika seorang ingin mencari, sampai di sini kita akan tampilannya ada fitur search atau pencarian. Di sini mencari buku yang apa yang kita inginkan. Lalu jika seseorang ingin mencari buku kategori yang mulai dari tahun berapa buku itu tersebut, maka kita bisa memakai Bookchat AI. Lalu di sini jika pengguna ingin meminjam buku, maka di sini akan tersedia yang bisa kita lihat dari tampilan tersebut. Lalu di sini setelah kita mencari, kita bisa melihat ada store dari buku tersebut dengan berbagai macam buku. Contohnya di sini setelah kita menekan buku yang kita inginkan, maka di sini akan menampilkan nama, judul, dan harga dan deskripsi dari buku tersebut. Lalu jika kita ingin membeli buku tersebut, maka akan tersedia di sini kita bisa memakai My Wallet, Apple Pay atau lain sebagainya. Lalu kita akan dimintai kode PIN. Setelah kita mengapainya, maka pembayaran Anda akan berhasil. Lalu di sini jika pengguna ingin membeli buku sebanyak apa yang kita inginkan, maka kita di sini memakai shopping cart. Lalu di sini setelah kita menambahkannya, maka kita bisa melihat harga yang berapa yang kita tambahkan itu tersebut. Lalu di sini ada juga tampilan booster settingnya. Situ ada tersedia ada edit profil, SMS password, mentor, main address, lalu lain sebagainya. Baik, kita akan masuk ke konteks diagram. Pada diagram ini akan menunjukkan bagaimana sistem aplikasi toko buku bekerja. Di tengah ada sistem utama yang akan menjadi penghubung antara admin dan user. Admin ini akan bertugas sebagai mengelola data pengguna, buku, diskon, dan promosi. Admin juga memproses data pemesanan, pembayaran, riwayat transaksi, dan menerima umpan balik dari pengguna. Lalu user bertugas bagi pelanggan yang bisa login, melihat informasi buku seperti harga atau diskon, membeli atau meminjam buku, memberikan feedback, serta meminta rekomendasi berbasis AI. Pada sistem ini, semua proses akan diatur
yaitu admin akan mengirimkan data ke sistem dan sistem akan membantu admin dengan laporan seperti riwayat transaksi dan umpan balik. Lalu user akan menggunakan layanan sistem untuk transaksi atau informasi dan sistem memberikan hasil yang dibutuhkan. Sederhananya, sistem ini akan mempermudah interaksi antara admin, user, dan toko buku sehingga semua proses jadi lebih efisien dan terorganisir. Lalu pada DSG level 1 ini, diagram ini akan menunjukkan proses utama di dalam sistem bagaimana data mengalir dari siapa yang terlibat. Lalu di sini admin. Nah, admin akan memasukkan data buku ke sistem. Data ini akan digunakan dalam berbagai proses seperti pembuatan laporan penjualan, peminjaman, dan data pengguna. Lalu user akan berinteraksi dengan sistem untuk berbagai keperluan. Seperti yang kita lihat di sini ada melihat dan membeli buku pada proses 2.0. Lalu meminjam buku bisa dilihat dari proses 4.0. Lalu yang ketiga yaitu memberikan umpan balik ke sistem dan mengakses rekomendasi AI pada proses 3.0. Lalu pada proses utama dalam sistem ini melibatkan yaitu yang pertama adalah 1.0 pengelolaan buku. Nah, data buku ini dari admin dikelola di sini seperti deskripsi dan informasi harga. Lalu di sini ada 2.0 proses penjualan buku, yaitu sistem yang memproses pesanan pembelian dari user. Lalu yang ketiga di sini ada 3.0 pemberian rekomendasi, yaitu sistem memberikan rekomendasi buku atau menerima umpan balik dari user. Lalu yang keempat di sini ada 4.0 proses peminjaman buku, yaitu sistem akan menangani transaksi peminjaman buku user. Lalu di sini ada 5.0 pembayaran, sistem akan memproses pembayaran pembelian atau peminjaman. Dan yang terakhir di sini ada 6.0 laporan, admin akan menerima laporan terkait penjualan atau peminjaman dan pengguna. Nah, di sini kita bisa lihat pada data buku yang akan dimasukkan admin akan mengalir ke semua proses utama. Lalu pada input dari user itu seperti login atau data pemesanan diproses di sistem dan menghasilkan data keluaran seperti data transaksi, data laporan. Lalu di sini ada DSG level 2 proses pendataan buku. Pada diagram ini akan berfokus pada pengelolaan data buku di sistem toko buku. Proses ini akan lalu di sini kita bisa lihat pada admin bisa menambahkan data buku baru pada proses 1.1. Lalu bisa membeli data buku yang sudah ada pada proses 1.2. Lalu bisa menghapus data buku yang tidak diperlukan pada proses 1.3. Lalu semua pada perubahan yang akan dilakukan admin akan disimpan di sistem dan tercatat dalam laporan data buku. Lalu user bisa mencari buku melalui sistem pada proses 1.5. Lalu sistem akan menampilkan data buku pada proses 1.4 sesuai kebutuhan user seperti kategori, judul, harga, dan atau deskripsi. Pada proses utama ini bisa kita lihat pada proses 1.1 insert data buku, admin akan memasukkan data buku baru termasuk kategori dan data lainnya. Lalu pada proses 1.2 update data buku, admin akan memperbarui informasi buku seperti harga atau deskripsi. Lalu pada proses 1.3 delete data buku, admin akan menghapus buku yang tidak tersedia lagi. Lalu pada proses 1.4 tampilkan data buku, sistem akan menampilkan buku sesuai permintaan user atau laporan admin. Terus pada proses 1.5 find book, user akan mencari buku tertentu berdasarkan kriteria seperti judul atau proses kategori. Lalu pada proses 1.6 atau report, sistem akan menghasilkan laporan data buku untuk admin. Nah, jadi pada admin akan memberikan data buku, data input
seperti data buku baru atau perintah untuk menghapus atau memperbarui buku. Maka sistem akan menyimpan data tersebut dan menampilkan informasi kepada user sesuai kebutuhan. Lalu pada DSD level 2 ini kita bisa lihat maka tampilan data buku 2.1 itu semua data buku akan ditampilkan dan bisa dilihat oleh pengguna dan admin. Lalu proses mencari buku 2.2, pengguna akan mencari buku berdasarkan data atau kategori dan sistem menampilkan hasil pencarian. Lalu yang ketiga ada proses memilih buku pada 2.3. Setelah menemukan buku yang cocok, pengguna akan memilih buku sesuai kebutuhan. Admin akan memastikan data selalu diperbarui, sedangkan pengguna bisa langsung mencari dan memilih buku dengan mudah berdasarkan kategori atau informasi lainnya. Lalu ada DSD level 2 proses peminjaman buku. Nah, pada diagram ini kita bisa lihat bahwa yang pada 3.1 memilih opsi berlangganan, pengguna akan memilih paket atau opsi langganan untuk peminjaman. Sistem akan mencatat data peminjaman ini. Lalu 3.2 melakukan pembayaran. Setelah memilih opsi, pengguna diarahkan untuk melakukan pembayaran. Data peminjaman diperbarui sesuai pembayaran yang berhasil. Lalu 3.3 semua data peminjaman akan dikumpulkan menjadi laporan yang bisa diakses oleh pengguna dan admin. Lalu admin dapat melihat laporan lengkap untuk pengelolaan. Jadi pada pengguna memulai dengan memilih langganan, membayar, lalu ditanya, dicatat, dan dilaporkan untuk keperluan pengguna serta admin. Lalu ada DSD level 2 proses pemesanan buku. Pada diagram ini, user akan pada input data pemesanan 4.1. Pengguna memasukkan data pesanan seperti buku yang ingin dibeli. Data ini akan disimpan oleh sistem. Lalu ke 4.2 cek data pemesanan. Sistem akan memeriksa data pemesanan untuk memastikan semuanya lengkap dan sesuai. Jika ada kesalahan, data bisa diperbaiki. Lalu menuju ke 4.3 settle up. Pengguna melakukan pembayaran untuk menyelesaikan pesanan. Data pemesanan diperbarui setelah pembayaran berhasil. Lalu yang keempat ada 4.4 yaitu laporan pemesanan. Semua informasi pesanan dicatat menjadi laporan. Laporan ini dapat dilihat oleh admin untuk memantau transaksi. Lalu menuju ke 4.5 shipping. Setelah semua selesai, pesanan akan dikirim ke pengguna. Data pengirim diperbarui dalam sistem. Jadi pengguna akan memulai dengan membuat pesanan, memeriksa data, membayar, dan menunggu pengiriman. Dan admin akan mengawasi laporan pemesanan untuk memastikan semua berjalan lancar. Lalu ada use case diagram. Nah, pada diagram ini bisa kita lihat ada interaksi antara admin dan user dengan sistem. Pada admin ini akan bertugas sebagai mengolah data buku, seperti menambah, mengubah, atau menghapus informasi buku. Lalu user akan bisa mencari buku, peminjaman, memesan, membayar, dan mendapatkan rekomendasi buku dari fitur AI. Pada hubungan antara fitur-fitur ini, kita bisa lihat pencarian. Pertama, pencarian adalah langkah awal untuk peminjaman atau pemesanan. Lalu pembayaran akan dibutuhkan untuk menyelesaikan peminjaman atau pemesanan. Dan yang ketiga, fitur AI mendukung user saat mencari atau memesan buku. Pada diagram ini akan membantu memvisualisasikan bagaimana aktor berinteraksi dengan fitur sistem, serta bagaimana setiap fungsi saling berhubung untuk mendukung pengalaman pengguna dan admin. Lalu di sini ada hierarki chat. Nah, pada hierarki chat ini pada 0 di situ ada bookshop.
Lalu di situ ada 1.0 ada beranda. Lalu 2.0 ada pilihan buku. Lalu di bawahnya di situ 2.1 ada baca buku. Lalu selanjutnya ada 3.0 yaitu bookchat. Lalu yang di bawahnya itu ada help to AI. Lalu yang 4.0 ada store. Lalu 5.0 ada shopping cart. Lalu di bawahnya ada 5.1 check out. Lalu itu ada terbagi 3 menjadi yaitu ada 5.1.1 yaitu shipping address. Lalu 5.1.1.2 ada payment method. Lalu itu ada 5.1.3 ada input pin. Lalu selanjutnya ada 6.0 yaitu profil yang terbagi menjadi 3, yaitu ada 6.1 akun setting. Nah, akun setting juga ada terbagi menjadi 4, yaitu 61.1 ada edit profil. Lalu 6.1.2 ada cang password. Lalu yang ketiga ada 61.3 ada payment method. Lalu ada 6.14 ada my address. Lalu kita bisa lihat ada 6.2 yaitu app setting. Lalu app setting ini terbagi menjadi 3 yaitu 6.2.1 yaitu notification setting. Lalu yang kedua ada 6.2.2 ada privacy setting. Lalu yang 6.2.3 ada landscape. Lalu di situ ada 6.3 yaitu more. Nah, more itu ada bagi 3 yaitu ada 6.1 ada help, 6.3.2 ada super inbox, lalu 6.3.3 ada about us. Lalu kita bisa lihat di sini ada sequensiogram pemesanan buku. Nah, pada user akan lakukan login dengan menggunakan username dan password ke sistem aplikasi. Lalu jika itu berhasil memverifikasi data login, maka akan login memverifikasi data login ke sistem aplikasi akan masuk ke antar muka pengguna. Jika sistem aplikasinya salah, maka akan balik ke sistem aplikasi dan balik lagi ke user. Nah, lalu di situ user akan menginput data pemesanan ke sistem aplikasi, lalu di situ selanjutnya itu kita akan memvalidasi data pemesanan ke sistem aplikasi. Lalu kita bisa lihat kita langsung ke data valid, langsung ke antar muka pengguna. Lalu di situ ada database buku. Database buku akan mengirimkan data buku ke beranda atau home. Lalu juga ada sistem aplikasi yang akan menampilkan daftar buku ke beranda home. Lalu user akan bisa memilih buku ke antar pengguna. Terus user akan menambahkan keranjang ke antar muka pengguna. Lalu user akan mengirimkan ke antar muka pengguna. Lalu ketiga itu akan dimasukkan ke data pemesanan ke database pemesanan. Lalu ada sequence diagram pendataan buku. Lalu ada pada admin akan melakukan login yaitu dengan mengisi username dan password ke sistem aplikasi. Jika sistem verifikasi data login melalui sistem aplikasi itu benar, maka akan langsung masuk ke antar muka admin. Jika itu gagal atau salah, maka akan balik lagi ke sistem aplikasi secara berulang. Lalu di sini sistem aplikasi akan menampilkan daftar buku ke beranda home dan database buku akan mengirimkan data buku. Nah, pada admin
akan menginsert buku ke antar muka admin, lalu akan mengirim ke data daftar buku ke database buku. Lalu admin akan mengirimkan update buku ke antar muka admin. Lalu antar muka admin akan mengirimkan data daftar buku ke database buku. Lalu admin akan mengirimkan download buku ke antar muka admin, dan antar muka admin akan ke daftar daftar buku ke database buku. Lalu database buku akan melaporkan data buku ke admin. Lalu di sini ada sequence diagram pencarian buku. Nah, pada user seperti biasa kita akan melakukan login dengan username, dengan mengisi username dan password ke sistem aplikasi, dan sistem aplikasi akan memverifikasi, dan sistem aplikasi akan mengirimkan verifikasi data login ke sistem aplikasi. Jika itu benar, maka akan langsung masuk ke antar muka pengguna. Jika itu gagal, maka akan balik lagi ke sistem aplikasi. Lalu pada sistem aplikasi akan menampilkan daftar buku ke di beranda atau home. Lalu pada database buku ini akan mengirimkan data daftar buku ke beranda home. Dan beranda home akan mengirimkan detail buku itu ke antar muka pengguna. Nah, lalu user akan mencari buku melalui dari antar muka pengguna. Dan juga user akan memilih buku ke antar muka pengguna. Dan database buku juga akan mengirimkan laporan data buku ke user. Nah, pada sequence diagram peminjaman buku seperti biasa, user akan melakukan login dengan mengisi username dan password ke sistem aplikasi, lalu sistem aplikasi akan memverifikasi data login ke sistem aplikasi. Jika itu benar, maka akan masuk ke antar muka pengguna. Jika itu salah, maka akan balik lagi ke sistem aplikasi. Lalu sistem aplikasi ini akan menampilkan daftar buku ke beranda home. Lalu database buku juga akan mengirimkan data daftar buku, dan beranda home akan mengirimkan data daftar buku ke antar muka pengguna. Lalu user akan memilih opsi berlangganan ke antar muka pengguna, dan database peminjaman akan mengirimkan data peminjaman. Lalu user akan mengirimkan make a payment ke antar muka pengguna, dan antar muka pengguna akan mengirimkan data peminjaman ke database peminjaman, dan database peminjaman akan mengirimkan laporan data peminjaman. Lalu ada activity diagram user register. Nah, pada user kita akan membuka aplikasi, lalu membuka aplikasi akan menuju ke sistem aplikasi, yaitu menampilkan halaman register. Lalu menampilkan halaman register setelah menampilkan halaman register, maka menampilkan halaman register akan menuju ke mendaftarkan username dan password dari user. Jika pas username dan password melakukan dengan benar, dengan menuju ke sistem aplikasi, yaitu konfirmasi password. Jika itu salah, maka akan balik lagi ke mendaftarkan username dan password. Jika itu benar, maka akan masuk ke halaman login. Adapun activity diagram user login. Yang pertama user akan membuka aplikasi, lalu setelah user membuka aplikasi, lalu akan menuju ke sistem aplikasi, yaitu menampilkan halaman login. Lalu menampilkan halaman login akan masuki input username dan password. Setelah mengisi dan akan menuju ke autentifikasi dari sistem aplikasi. Jika itu benar, akan masuk ke beranda. Jika itu salah, maka akan masuk
akan balik lagi ke input username dan password. Lalu di sini ada di activity diagram user mencari buku. User akan membuka aplikasi. Lalu membuka aplikasi akan menuju ke menampilkan beranda dan antarmuka pengguna pada sistem aplikasi. Nah, lalu sistem aplikasi akan mencari buku dari user, lalu user akan menuju ke merequest buku dari sistem aplikasi. Lalu merequest buku akan menuju ke memproses request dari generate AI. Lalu setelah itu akan menuju ke user, yaitu menerima jawaban dari AI. Nah, menerima jawaban dari AI akan balik lagi ke menampilkan beranda dan antarmuka pengguna di sistem aplikasi. Oke, di sini ada activity diagram user peminjaman e-book. User akan membuka aplikasi, lalu membuka aplikasi akan menampilkan beranda dan antarmuka pengguna di sistem aplikasi. Lalu akan menuju ke announcement berlangganan di sistem aplikasi. Lalu akan menuju ke user, yaitu memilih opsi berlangganan. Lalu akan menuju ke melakukan pembayaran. Lalu setelah melakukan pembayaran akan menuju ke sistem aplikasi, yaitu memproses pembayaran. Setelah memproses pembayaran akan menuju ke user, yaitu mendapatkan akses peminjaman e-book. Lalu akan menuju ke mencari dan memilih e-book. Lalu kita bisa balik lagi ke menampilkan beranda dan antarmuka pengguna di sistem aplikasi. Lalu di sini ada juga activity diagram user pemesanan buku. User akan membuka aplikasi, lalu menuju ke sistem aplikasi, yaitu menampilkan beranda dan antarmuka pengguna. Lalu setelah itu akan menuju ke user, yaitu mencari dan memilih buku. Lalu selanjutnya ada menambah ke keranjang. Jika ingin menambah lagi, kita bisa mencari dan memilih buku, mencari dan memilih buku kembali. Lalu setelah itu akan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran akan menuju ke sistem aplikasi, yaitu memproses pembayaran. Setelah melakukan proses pembayaran akan menuju ke user, yaitu menerima konfirmasi pemesanan. Lalu setelah semua itu akan balik lagi ke menampilkan beranda dan antarmuka pengguna. Lalu di sini ada juga activity diagram user pendataan buku. Nah, pada admin ini, admin akan membuka aplikasi. Lalu admin aplikasi akan menuju ke menampilkan halaman login ke sistem halaman login. Lalu akan menuju ke user, yaitu menginput username dan password. Lalu akan menuju ke sistem aplikasi dengan autentikasi. Nah, autentikasi ini jika itu benar akan menampilkan tampilan beranda. Jika itu salah maka akan balik lagi ke input username dan password. Lalu di sini jika sudah menampilkan beranda di sistem aplikasi ini akan menuju ke user, yaitu antarmuka admin. Setelah tampilan beranda akan menuju ke admin, yaitu antarmuka admin. Setelah itu akan menuju ke aplikasi, yaitu menampilkan form input data buku. Lalu sistem aplikasi ini setelah menampilkan form input data buku akan menuju ke user, yaitu mengelola data buku. Nah, mengelola data buku pada admin ini akan bisa dimintai dari tiga, yaitu pada insert, akan menuju ke insert, update dan delete. Setelah ketiga itu dimasukkan, maka akan menuju ke verifikasi data buku. Lalu verifikasi data buku akan menampilkan data buku itu sendiri. Jika tidak, maka akan menampilkan form input data buku. Lalu pada state chart
kita bisa lihat pada step-step itu kita akan melakukan login terlebih dahulu. Lalu pada login ini pengguna akan memulai dengan memasukkan kredensial mereka. Jika gagal, maka sistem akan langsung menampilkan error. Kalau berhasil, lanjut ke tampilan beranda. Setelah melakukan tampilan beranda, kita bisa menggunakan chat AI untuk mencari buku. Lalu tampilan beranda akan menerima announcement berlangganan. Lalu announcement berlangganan, kita bisa masuk ke pilihan buku. Nah, pilihan buku ada shopping, ada terdiri dua, yaitu ada daftar shopping cart, ada daftar pinjaman. Setelah itu akan dimintai konfirmasi pembelian atau peminjaman. Lalu kita bisa balik lagi ke tampilan beranda. Lalu pada kelas diagram ini, kita bisa lihat pada user. User akan mempunyai atribut yaitu pada ID, nama, email, password, dan lain-lain. Fungsi-fungsinya meliputi registrasi, login, update data, buat pesanan, dan beri ulasan. Pada user ini akan jadi pusat karena semua alur lainnya terhubung dari sini. Lalu yang kedua itu ada keranjang. Nah, pada keranjang itu user bisa punya banyak keranjang. Dan di keranjang ada fungsi untuk menambah atau menghapus buku dan menghitung total harga. Nah, pada detail keranjang akan mencatat ID buku dan jumlah buku di setiap keranjang. Lalu selanjutnya ada buku. Nah, buku itu akan menyimpan data seperti judul, penulis, kategori, tahun terbit, harga, stok, dan lain-lain. Nah, pada buku juga akan mempunyai fungsi untuk menampilkan informasi dan memperbarui stok. Lalu ada kategori buku yang akan mengelompokkan buku-buku. Lalu selanjutnya ada pesanan. Pada pesanan ada keranjang yang akan selesai diisi dan akan menjadi pesanan. Pesanan akan mencatat tanggal, status, dan total harga. Ada fungsi untuk memproses pesanan dan memperbarui statusnya. Dan detail pesanan akan menyimpan rincian seperti ID buku dan kuantitasnya. Lalu selanjutnya ada pembayaran. Nah, pembayaran ini akan ada pesanan akan diproses ke pembayaran. Terdapat data metode pembayaran itu tanggal dan fungsi untuk memproses serta memvalidasi pembayaran. Lalu ulasan setelah selesai maka akan user bisa memberikan ulasan untuk buku tertentu dan ulasan mencari rating, komentar, dan tanggal ulasan. Pada semua ini akan saling terhubung untuk memastikan alur peminjaman atau pembelian buku berjalan lancar mulai dari user login hingga ulasan. Lalu selanjutnya ada RRD. Nah, pada RRD ini terdapat pada kita mulai dari user. User itu ada alamat, nomor telepon, ID user, email, dan nama. Lalu user akan melakukan pemesanan yang terdiri dari ada ID pembayaran, total harga, ID user, dan ID tanggal pemesanan dan ID pemesanan. Nah, pada ID pemesanan akan dipantau oleh admin dan admin akan terdiri dari nama, ID admin, nomor telepon, email. Lalu admin akan mengolah data buku. Data buku terdiri pada atribut yaitu kategori, stok, ID buku, judul, ID pengarang, ID penerbit, tahun terbit, dan harga.
Lalu buku akan memiliki dari penerbit yaitu penerbit akan mempunyai atribut yaitu nama, ID penerbit, alamat, nomor telepon. Lalu buku akan memiliki pengarang yaitu pengarang ada ID pengarang, nama, dan biografi. Lalu pada buku akan mencakup detail pemesanan. Detail pemesanan ini akan terdiri dari ID buku, ID pemesanan, ID detail, dan subtotal. Lalu detail pemesanan akan memiliki pemesanan. Lalu pemesanan akan memiliki pengiriman. Nah, pengiriman itu terdiri dari atribut yaitu pada ada ID jasa, tanggal kirim, terus ada ID pengiriman, ID pemesanan, dan sistem pengiriman. Lalu pengiriman akan menggunakan jasa pengiriman. Jasa pengiriman terdiri dari atribut yaitu biaya, estimasi waktu, ID jasa, dan nama jasa. Nah, pemesanan itu balik lagi ke pemesanan. Pemesanan akan memiliki pembayaran. Pembayaran mempunyai atribut yaitu ada status, ID pembayaran, metode, dan tanggal pembayaran. Lalu setelah itu balik lagi ke user. User akan melakukan peminjaman. Lalu peminjaman memiliki atribut yaitu ID user, ID peminjaman, ID e-book, dan status. Lalu peminjaman akan mencakup e-book. E-book memiliki atribut yaitu harga, ID e-book, judul, dan ID publisher. Lalu e-book akan memiliki publisher yang mempunyai atribut yaitu nama, ID publisher, alamat, dan nomor telepon. Lalu di sini ada development. Setelah semua fitur diuji dan disetujui, aplikasi siap untuk dideploy. Proses development melibatkan langkah-langkah berikut, yaitu pertama, persiapan lingkungan. Server aplikasi dideploy pada server cloud seperti AWS atau Heroku untuk memastikan skalabilitas dan ketersediaan. Pengaturan CA, CL, dan CD, interaksi continuous integration atau continuous development CI dan CD dilakukan menggunakan platform seperti GitHub Action atau Jenkins untuk otomatisasi build, pengujian, dan development. Yang B, pengujian pra-produksi. Sebelum development ke produksi, aplikasi dideploy ke lingkungan staging untuk pengujian akhir. Ini termasuk pengujian kinerja dan keamanan. Dan ada juga yang C, lalu yang C itu development produksi, Lalu yang pertama penerapan. Aplikasi diterapkan di lingkungan produksi menggunakan alat seperti Docker dan Kubernetes untuk pengelolaan kontainer. Dan yang kedua ada monitoring dan logging, yaitu implementasi alat monitoring seperti Prometheus dan logging seperti Elasticsearch untuk memantau kinerja dan menangani masalah. Lalu ada pemeliharaan dan pembaruan. Setelah development, tim pengembang akan terus memantau aplikasi untuk memastikan stabilitas dan performa. Pembaruan dan fitur baru akan ditambahkan berdasarkan umpan balik pengguna dan analisis kebutuhan baru. Sekian dari presentasi saya. Jika kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.